Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nofatitin Lestari, Novita Febrianti, Nur Amin Nawawi akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, latar belakang. Kesehatan dan keselamatan kerja tidak dapat dipisahkan dari proses produksi suatu perusahaan, baik jasa maupun industri. Setiap orang yang bekerja di suatu perusahaan dianggap memiliki risiko kecelakaan kerja. Karena itu, setiap pemberi kerja wajib memperhatikan dan menerapkan K3. Selanjutnya, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja sendiri adalah kondisi yang aman dan kondusif dalam lingkungan kerja. Aspek keselamatan kerja mencangkup perlindungan akan risiko terjadinya penderitaan, kerusakan, hingga kerugian di tempat kerja. Sedangkan kesehatan kerja adalah segala hal yang berkaitan dengan program kesehatan untuk para karyawan atau pekerja. Dan tujuan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial maupun psikologis. Kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan selektif mungkin. Tiga, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Keempat, meningkatkan kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja. Kelima, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja. Yang terakhir, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Yang selanjutnya yaitu saya Novita Febrianti akan menjelaskan mengenai resiko yang dihadapi pada kesehatan dan keselamatan kerja. Resiko kesehatan dan keselamatan kerja adalah risiko yang berkaitan dengan sumber bahaya yang timbul dalam aktivitas bisnis yang menyangkut aspek manusia, peralatan, material, dan lingkungan kerja. Beberapa kemungkinan risiko yang dihadapi antara lain yaitu yang pertama, kecelakaan terhadap manusia dan aset perusahaan. Yang kedua, kebakaran dan peledakan. Yang ketiga, penyakit akibat kerja. Yang keempat, kerusakan sarana produksi. Dan yang kelima, gangguan operasi. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja yaitu yang pertama, faktor keselamatan kerja, antara lain faktor lingkungan kerja. Yang kedua, faktor manusia atau karyawan yang meliputi faktor fisik dan mental, yaitu kurang penglihatan atau pendengaran, otot lemah, lemah jantung, atau organ lain badan lemah. Yang selanjutnya yaitu pengetahuan dan keterampilan, kurangnya memperhatikan metode kerja yang aman dan baik, kebiasaan yang salah, kurang pengalaman. Dan yang terakhir yaitu terhadap sikap, yaitu kurangnya minat atau perhatian, kurang teliti, malas, sombong, tidak peduli akan suatu akibat, dan hubungan yang kurang baik. Yang faktor yang ketiga yaitu faktor alat dan mesin kerja, yaitu penerangan yang kurang, mesin yang tidak terjaga, dan kerusakan teknis. Untuk faktor kesehatan kerja antara lain kondisi lingkungan tempat kerja, meliputi kondisi fisik, kondisi fisiologis, dan kondisi kemis. Yang kedua yaitu mental psikologis, meliputi hubungan kerja antara bawahan dengan atasan dan sebaliknya. Kemudian suasana kerja dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan pekerja yaitu manakala ada salah satu pekerja yang sedang sakit saat bekerja atau terdapat pekerja yang mengalami musibah saat bekerja mendapat pelayanan kesehatan dari pihak perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup keselamatan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ruang lingkup keselamatan kerja meliputi segala tempat kerja baik di darat, air maupun di udara yang berada dalam wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, ruang lingkup keselamatan kerja dalam ruang lingkup K3 pelaksanaannya ditentukan oleh 3 unsur yaitu tempat kerja, tenaga kerja, dan sumber bahaya.
Kemudian syarat-syarat keselamatan kerja yaitu ada 6. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Yang keempat, memberi kesempatan menyelamatkan diri. Yang kelima, memberi pertolongan pada kecelakaan. Dan yang terakhir, memberi alat pelindung diri. Yang selanjutnya larangan kerja. 1. Dilarang minum minuman keras atau rokok. Kedua, dilarang makan pada saat jam kerja kecuali waktu istirahat. 3. Dilarang guyon atau bercanda pada saat jam operasional. Keempat, dilarang meninggalkan kerja tanpa seizin manajer operasional. Dan yang kelima, dilarang membawa HP pada saat jam operasional. Yang selanjutnya ialah kewajiban kerja. 1. Wajib menjaga rahasia perusahaan. Kedua, wajib menjaga penampilan. Ketiga, wajib menaati peraturan perusahaan. 4. Wajib memberi salam. 5. Wajib menjaga inventaris perusahaan. Dan yang terakhir ialah wajib menjaga nama baik perusahaan. Selanjutnya, cara mengurangi kecelakaan kerja. 1. Jangan abaikan bahaya. Langkah awal untuk menjaga keamanan diri Anda adalah menyadari faktor bahwa bekerja di pertambangan memiliki resiko keselamatan yang tinggi. Untuk itu, cobalah untuk tetap waspada dalam setiap aktivitas pekerjaan yang Anda lakukan. Kedua, tugas-tugas yang beresiko membutuhkan perencanaan dan komunikasi. Ketika merencanakan suatu tugas, hal yang perlu Anda pikirkan bukan hanya bagaimana menyelesaikan tugas tersebut dengan cara yang seefisien mungkin, namun pikirkanlah dan rencanakan juga riset lainnya, seperti menambah waktu dan uang sebagai faktor penting dari persyaratan mengenai safety atau keamanan. Yang ketiga, dapatkan pelatihan profesional. Semua orang anggota harus menjalani pelatihan keselamatan secara rutin. Pelatihan rutin ini seharusnya tidak hanya berlaku untuk anggota tim baru saja. Bahkan karyawan lama pun juga harus rutin mengikuti pelatihan tersebut. Keempat, selalu mengenakan perlengkapan atau safety. Mulai dari helm, kacamata, dan sarung tangan. Semua komponen safety ini merupakan standar yang harus digunakan oleh setiap orang dan setiap saat. 5. Pengawasan tim. Semua anggota tim harus mengikuti instruksi keselamatan tanpa pengecualian. Seorang supervisor juga harus rajin menindaklanjuti dan menegaskan aturan. Pengawasan juga perlu mengetahui keberadaan semua anggota tim di seluruh tempat dan setiap shift. Demikian juga semua pekerjaan harus diberi informasi apa yang harus dilakukan anggota tim lainnya sepanjang hari. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.